Fi, Fai, Fu, Fam. Jangan tanyakan dari mana datangnya guntur, jangan tanyakan kemana menghilangnya ternak, atau mengapa burung-burung berhenti berkicau. Ketika sudah waktunya, maka bergegaslah pulang, karena para monster selalu berkeliaran di Albion. Seorang bocah telah menghafal kisah tersebut, karena sang ibu sering menceritakannya. Kini setelah ibunya meninggal, sang ayah datang melanjutkan cerita berdasarkan buku peninggalan, sebuah kisah tentang para biarawan yang menemukan kacang ajaib membangun jalan untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Namun sangat disayangkan, mereka malah bertemu dengan raksasa dari Gantua. Seorang raja yang bijak meminta biarawan untuk menggunakan ilmu hitam. Terciptalah sebuah mahkota ajaib, dan dengan mahkota itu, Raja Erik membuat raksasa tunduk dan mengusir mereka untuk kembali ke Gantua. Albion pun kembali damai. Lalu ketika sang raja wafat, demi keamanan, mahkota dan kacang ajaib dikubur bersamanya. Dari Gantua, mata raksasa menatap dengan iri ke daratan Albion, bersumpah pada suatu hari akan kembali untuk menguasai sekaligus menghabisi seluruh keturunan Raja Erik. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Jack the Giant Slayer, sebuah film yang rilis di tahun 2011, disutradarai oleh Bryan Singer, ditulis oleh Darren Lemke, serta dibintangi oleh para aktor yang rupawan dengan kemampuan akting yang menawan. Baik, daripada kelamaan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan. Mari ceritanya kita lanjutkan. 10 tahun kemudian, bocah laki-laki telah tumbuh dewasa. Namanya adalah Jack, dan sejak kematian sang ayah, Jack tinggal bersama dengan pamannya. Hari itu dia mendapat tugas penting, yaitu menjual kuda di ibu kota. Namun beberapa waktu kemudian, setelah tiba di sana, pemuda itu malah asik dengan pertunjukan opera tentang Raja Erik, serta terpesona dengan salah satu penonton, gadis misterius dengan mata yang indah. Ternyata tidak hanya Jack yang memperhatikan, tapi juga para pria hidung belang. Hey, that's no way to treat a lad. Oh. We're sorry, sir. We don't want any trouble. There's something behind me, isn't there? Something wrong with your knees, Jack. Jack benar-benar terkejut. Ternyata gadis itu adalah Tuan Putri Kerajaan Cloister. Hilangnya gerobak seolah mengembalikan Jack ke dunia. Pria itu menyadari kini dia sedang berada dalam masalah. Sementara itu di tempat lain, ditampilkan kepala penasehat raja, yaitu Roderick dengan sahabatnya Wick. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ruang penyimpanan dalam keadaan berantakan. Mereka sangat yakin bahwa ada sesuatu yang telah dicuri, dan untungnya itu bukan mahkota ajaib. Roderick pun langsung memerintahkan prajurit agar menutup gerbang dan melakukan pemeriksaan. Di tengah-tengah kebingungan para warga, seorang biarawan menyapa dan menawar kuda Jack dengan harga tinggi, namun biarawan tersebut tidak memiliki koin emas. Jadi, sebagai gantinya, dia memberikan beberapa kacang dan juga sebuah tugas penting, yaitu menyerahkan kacang-kacang itu kepada kepala biara untuk ditukarkan dengan 10 koin emas. Biarawan juga menegaskan bahwa kacang tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, maka apapun yang terjadi, Jack tidak boleh menghilangkannya. Tuan Putri itu bernama Isabel, gadis kecil yang 10 tahun lalu mendengar kisah raksasa dari ibunya. Atas insiden yang sebelumnya terjadi, Isabel diminta untuk menghadap sang ayah, yaitu Raja Bramwell. Sang raja menolak semua pembelaan Isabel dan semua ide-ide tentang petualangan, serta memaksa Isabel untuk menikah dengan Roderick. Hal yang sama juga terjadi pada Jack, yang diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya ditipu oleh seorang biarawan. Pamannya benar-benar kecewa karena merasa telah gagal dalam mendidik Jack. Sementara itu, Roderick berhasil menangkap biarawan yang mencuri kacang ajaib. Dia menjelaskan tentang mahkota dan kacang tersebut yang seharusnya tidak diambil dari makam Raja Erik, karena dua benda itu adalah benda kegelapan.
Tidak terima dengan keputusan sang ayah, Isabel pun memutuskan untuk kabur dari istana. Gadis itu memulai petualangannya dengan berkuda sampai akhirnya badai petir memaksa untuk berteduh di gubuk terdekat yang ternyata tempat tinggal Jack. Sebenarnya, Jack telah mengetahui bahwa Isabel adalah seorang putri raja. Lalu mereka pun larut dalam pembicaraan tentang petualangan, terutama kisah raksasa dari Gantua, sampai-sampai tidak menyadari salah satu kacang yang dibawa Jack terjatuh ke bawah rumah. Menurut biarawan, kacang itu tidak boleh basah dan karena malam itu hujan deras melanda, inilah yang terjadi. Sangat disayangkan, Jack gagal menyelamatkan putri. Keesokan paginya, ketika terbangun, pemuda itu sudah dihampiri oleh sang raja berikut pengawalnya. Jack mencoba menceritakan yang sebenarnya dengan sedetail-detailnya, serta menawarkan diri untuk ikut serta dalam misi mencari Isabel bersama Kapten Elmond, Roderick, dan ajudannya Wick, serta beberapa pengawal lain. They're falling. Well, then don't fall. Then go get it! Am I dead? Not just yet. Banyak rintangan yang mereka lewati, termasuk badai yang membuat Roderick dengan licik memotong tali untuk menghabisi para prajurit. Keesokan paginya, pemandangan matahari di atas awan menandakan bahwa mereka telah tiba. Terlihat gubuk Jack yang masih tersangkut dan sebuah ukiran batu yang menyeramkan. Pada sebuah kesempatan, Roderick dan Wick memaksa Jack menyerahkan kacang yang tersisa serta merahasiakannya dari siapapun atau Jack dan pamannya akan dibunuh. Setelah menemukan beberapa petunjuk, termasuk jejak yang ditinggalkan Isabel, Elmond membagi kelompok menjadi dua serta meminta semuanya agar waspada karena mungkin saja dongeng yang selama ini mereka dengar adalah nyata. Ya, kelompok satu yaitu Elmond, Crow, dan Jack terkena jebakan. Elmond berusaha menyelamatkan rekan-rekannya, namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang datang mendekat dari balik pepohonan. Ya, tepat seperti apa yang dikatakan Crow. Tempat itu adalah Gantua, wilayah kaum raksasa. Kelompok 2 juga mengalami hal yang sama setelah Roderick mendorong seorang prajurit bernama Bald. Raksasa datang dan langsung melahap Wick, namun tidak dengan Roderick karena sebuah benda yang dibawanya. Is she okay? Did I think is gonna help us? Sementara itu ditampilkan Isabel yang sedang diinterogasi oleh pemimpin kaum raksasa yaitu General Fallon. Raksasa itu mengaku telah lupa wajah dan suara Raja Eric tapi sangat mengingat aromanya, sama seperti aroma Isabel. Ya, Fallon mengetahui bahwa gadis itu adalah keturunan Raja Eric. Ditambah lagi, salah satu raksasa bernama V membawa Elmond dan Crow. Sang jenderal semakin yakin bahwa para manusia telah membangun jembatan baru. Setelah dengan kejam menyantap Crow, kini Fallon mengancam akan memakan Isabel jika Elmond tidak mau menunjukkan jalan. Sempat terjadi pertengkaran di antara para raksasa, namun segera ditenangkan oleh dua raksasa yang baru saja tiba bersama dengan Roderick. Pria itu mengenakan mahkota ajaib sehingga membuat semua raksasa tunduk termasuk Fallon. Dengan penuh percaya diri, dia membatalkan rencana pernikahan dengan Isabel, meminta Elmond diam dan menjelaskan rencananya untuk menyerang seluruh kerajaan dimulai dari Cloister, dan serangan akan segera dimulai saat fajar. We attack at dawn.
Kembali ke jagoan kita yang secara diam-diam menyelinap ke wilayah raksasa. Dia mengikuti teriakan Isabel sampai akhirnya tiba di dapur. Isabel masih terkurung di dalam sangkar, serta Elmond yang siap untuk dipanggang. Lalu ketika Isabel hendak dipenggal oleh Koki, Jack pun segera beraksi. Pull me down! Orang-orang mengadakan festival dan membangun arena permainan di sekitar pohon kacang. General Entin menemukan para prajurit yang tewas karena jatuh dari pohon. Mungkin saja mereka jatuh karena tergelincir atau terbawa badai, tapi kondisi tali yang mengikat mereka sepertinya tidak berpendapat demikian. Kemudian sang jenderal itu pun berdiskusi dengan raja mengenai ide menebang pohon yang merupakan jembatan penghubung antara dua dunia. Semoga saja yang pertama kali turun adalah Putri Isabel bersama kelompok pengawal. Namun, jika makhluk lain yang turun, maka seluruh umat manusia akan binasa. Jack, Isabel, dan Elmond melanjutkan perjalanan dengan mengikuti alur sungai. Itu akan mengarah ke air terjun, namun perjalanan itu tidak akan mudah karena Roderick telah mengirimkan satu raksasa untuk menjalankan rencana liciknya. Ya, di tepi jurang, prajurit raksasa sudah berjaga. Untungnya raksasa itu tertidur, hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Jack.